Honda New Vario 160 Evo adalah Honda Vario 160 ganti baju 2026. Ini dia. Oke, selamat datang di pertamax7.com channel. Salam metik besar Honda. Dan akhirnya Honda Vario 160 mendapatkan ini facelift, tapi mukanya lampu masih sama, tapi ganti body, ganti baju, dan tetap pakai 3 shock. Oke, ini dia New Vario Evo 160. Jelas ini bukan Lancer dan nggak perlu basa-basi. Seperti biasa cuma ngomong doang, dan pilihan warnanya banyak tapi di zoom pecah ya. Yang pertama adalah varian CBS. Ini dijual dengan harga murah ya, cuma di angka Rp28.525.000. Tentu harga yang tertampil di video kali ini on the road di Pulau Jakarta per bulan Juni 2026 ini hadir dalam warna blue lime seperti ini, dan hadir dalam warna white red merah putih. Kejutannya setelah saya lihat, untuk rem depannya sekarang menggunakan merek asal Honda Jepang sendiri, yaitu Nissin ya, menggantikan kaliper sebelumnya yaitu Tokicho yang banyak keluhan dari pemirsa, yaitu boros untuk kampas rem depannya. Oke, untuk varian pertama itu yaitu CBS. Kita lanjut ke varian kedua yaitu CBS Nitro, yang mana dijual lebih mahal yaitu di angka Rp28.775.000. Hadir dalam warna Nitro Glossy Grey Lime seperti ini ya. Mungkin ini glossy abu-abu dengan warna lime. Bedanya mas, corak warnanya beda ya untuk yang versi Nitro. Lanjut ke warna kedua di versi CBS Nitro Honda Vario Evo 160, yaitu Nitro Matte Black Red hitam doff ditambah dengan warna merah yang berani. Kita lanjut ke varian laris manis dari Honda Vario 160 sebelumnya, yaitu versi ABS. Hadir dalam 4 warna, dijual dengan harga lebih mahal yaitu Rp31.406.000. Jelas kalau saya punya uang saya pilih ini sekalian karena dia pakai rem depan belakang cakram. Ingat, rem belakang cakram itu mahal. Terus kalau ini varian ABS praktis menggunakan yang namanya rem depan ABS atau single channel ABS. Ini unik, versi ABS dapat 4 warna yaitu Ultimate Glossy Purple ya, seperti ini ya, warna purple glossy. Yang kedua adalah warna hitam doff dengan pelek depan belakang adalah warna titanium burn. Lanjut warna ketiga adalah Ultimate Matte Red, warna merah doff. Terus warna terakhir adalah Ultimate Matte White yang jelas saya hindari karena saya cukup jorok. Lanjut untuk detail berikutnya. Untuk rangka masih sama menggunakan underbone ESAF. Terus untuk shocknya masih sama, ada 3 shock ya. Depan ada 2 shock teleskopik, belakang menggunakan swing unit dengan pegas single sebelah kiri alias single shock. Lanjut untuk mesinnya, ada peningkatan terkait torsi. Untuk mesin sama saja yaitu underscore engine, bukan 160 cc melainkan 156,9 cc Honda ESP Plus alias 4 tak SOHC 4 klep injeksi. Untuk injeksinya cukup basic ya, di bawah PCX maupun EDV 160, lebih sedikit untuk sensornya. Terus untuk mesin ini kan underscore engine. Untuk bornya di angka 60 mm, struknya 55,5 mm. Rasio kompresi statis di angka 12:1. Untuk powernya sama saja di 15,15 horsepower pada 8.500 rpm. Cuma untuk torsinya naik ya di 14 Nm pada 6.500 rpm. Starternya cuma ada electric starter saja, starter halus teknologi jadul Honda. Terus untuk kickstarternya nggak ada, kiriannya pakai roller atau CVT konvensional, puli depan puli belakang, V-belt dan kopling kering centrifugal clutch. Untuk pelumasan basah, kapasitas oli di 800 cc atau 0,8 liter saja. Lanjut untuk
Klaim dari akselerasi 0 sampai 200 meter ditempuh dalam waktu 11,9 detik. Top speednya di 109 km per jam. Tapi ingat, ini bukan on speedometer, melainkan hasil uji internal dengan alat ukur performa, biasanya semacam race logic. Oke, terus ada fitur ABS untuk versi ABS, ada fitur combi brake system atau CBS untuk versi yang CBS, rem belakang tromol, ada answer back system, ada Honda alarm system, ada ACG starter dan idling stop supaya lebih hemat bensin ya. Misalkan di lampu merah macet-macetan, mesinnya akan otomatis mati. Tinggal buka gas nanti otomatis hidup lagi untuk mesinnya. Lanjut, New Evo design baru yang speedy dan agresif dengan warna yang eye catching dan berkarakter, bikin tampilan makin ganteng dan auto PD di jalanan. Seperti ini ya. Untuk yang versi ABS sayangnya rem depannya masih pakai kaliper single piston saja. Tapi cakramnya besar ya, 220 mm. Kalau yang versi CBS itu cakramnya kecil, 190 mm macam Honda Scoopy. Terus dia juga satu piston ya. Seperti itu. Rem belakangnya tromol kalau yang versi CBS. Oke, lanjut ke Evo Performance. Mesin 156,9 cc SOHC 4 klep ESP Plus menghadirkan akselerasi responsif dan torsi optimal, memberikan performa yang lebih bertenaga. Dipadukan dengan desain aerodinamis dengan airflow, memberikan sensasi sat-set dan stabil saat melaju kencang di jalanan. Lu mas, sesaset apa? Powernya lumayan ya, 15,15 horsepower. Kita cek untuk dimensinya. Tangki bensin 5500 cc dengan detail beratnya yang versi CBS cuma 116 kg, yang versi ABS lebih berat ya karena cakram belakang dan modulator ABS di 118 kg untuk bobot basahnya. Oke, kita lanjut detail berikutnya. Untuk fitur ya seperti ini, sama dengan Vario 160 yang pemisah kenal. Speedometer dia ya seperti ini, negatif display, full digital monokrom. Terus ada cakram belakang untuk versi yang ABS, ada penggunaan keyless. Mau yang versi bawah, versi tinggi sama saja pakai keyless. Terus ada penggunaan yang baru adalah yaitu USB charger Type C. Mantap kan, sekarang pakai Type C, tapi ya tetap 5 volt 3 ampere ya, 15 watt seingat saya. Terus ada pop up center hook. Ini mirip dengan Honda Stylus 160 ya. Jadi dia seamless, kalau ditutup nggak menonjol. Nah, terus bagasi bawah jok 18 liter atau 18.000 cc, lumayan. Terus nah, Honda ya seperti ini ya. Dari zaman dulu kalau keyless dapatnya 2. Oke, untuk detail lain, ukuran ban mas sama saja ya dengan sebelumnya, yaitu depan 100/80/14 M garis miring C tubeless. Untuk ban belakang sama, yaitu di 120/70/14 M garis miring C tubeless, sama saja dengan Vario 160 sebelumnya. Ingat, strip berarti ban bias ply, 14 berarti 14 inci, dan M garis miring C berarti motorcycle. Seperti itu ya. Untuk bannya sama saja. Terus shocknya sama saja, dia shocknya 3 ya, depan 2 belakang 1. Terus kita cek ya, siapa tahu ada yang terlewat. Spion sama saja. Jadi Honda Vario Evo 2026 adalah Honda Vario 160 ganti bajunya baru ya, lebih berkarakter. Kira-kira bisa nggak mas dimodif? Sudah punya Vario 160 model sebelumnya ganti baju model 2026? Jawabannya adalah bisa banget, asalkan punya banyak uang. Karena tentunya beli bodi Honda nggak murah. Terus ya menyesuaikan untuk bracket-bracketnya ke tukang las. Gampang, kalau punya uang banyak itu gampang. Oke, rangka masih sama, underbone ESAF, mesin sama yaitu undersquare engine, bukan 160 cc. Dan nampaknya itu dia cerita singkat dari pertamax7.com, ngomong doang untuk Honda Vario 160 versi Evo. Mas, kapan nonton di Jogja? Belum ada info ya. Jadi saya bisa cuma ngomong doang seperti ini, dan
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Mas, harusnya Vario tuh shock belakangnya 2. Sebentar, Vario itu shocknya belakang pasti 1. Kalau 2 namanya bukan Vario tapi Airblade. Lu Mas, kok nggak Airblade masuk Indonesia? Ada yang mau beli misalkan dijual 70 juta? Monggo. Terus shock belakangnya ya nggak ada settingannya, nggak ada tabungnya. Ya gantilah modif. Kapan ya bisa nontonnya? Nih, dapatnya foto kayak gini di zoom pecah. Ini ya. Tapi warnanya ini berani, Honda 2026 ini ya. Warnanya ngejreng-ngejreng. Yang ini loh. Wah, andai kan ada yang versi ABS nih. Glossy, biru, hijau, lemon.